Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Di pagi hari Minggu yang indah ini kita boleh berjumpa lagi. Kita boleh melewati setiap musim dalam kehidupan kita semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Amin. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus kita baik boleh lambaikan tangannya di atas. Haleluya, mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang untuk memuliakan nama Tuhan kita. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pagi hari yang indah ini Tuhan, ini kami umat-umat-Mu, ini kami jemaat-Mu ya Tuhan. Kami datang merendahkan diri kami. Kami rindu ya Tuhan Yesus saat ini hanya Engkau yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau layakkan setiap hati dan pikiran kami. Engkau kuduskan setiap kami ya Tuhan Yesus. Bela pujian penyembahan yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Dan hanya kepadamu lah kami percaya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami undang Kau hadir melawat kami Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya Yesus, haleluya. Kami memuji Kau Tuhan, kami mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan,
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kita mau mengangkat pujian ini dengan iman kita. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepada, panggil namanya perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari lebih lagi katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Yesus Kau yang kami sembah. Haleluya, haleluya. Ya nama ya nama ya rasana ya nama ya nama. Ini acaramu Tuhan, ini pestamu Tuhan. Kami rindu Kau hadir, kami rindu merasakan lawatanmu ya Tuhan. Oh Yesus, kami panggil Engkau. Ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Ya nama ya nama ya rasana ya nama ya nama. Ya nama papa 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 papa. Ya nama papa 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 papa. Oh Yesus, Hosana bagi, Hosana bagi Tuhan. Kau yang layak kami sembah. Ya nama ya nasara ya nama ya nama ya na na na. Ya nama ya nama ya na 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 mo. Ya nama ya nama ya nasana ya nama ya nama ya na. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang layak kami sembah, Kau yang layak kami tinggal. Oh Yesus, terpujilah Kau Tuhan, Kau yang layak kami tinggal. Ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya. Ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya. Ya nama papa 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 papa. Ya nama papa 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 papa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami menyembah-Mu Tuhan. Jelas segala makhluk yang bernafas di bumi dan di surga menaikkan pujian-pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Ya nama ya nama ya
setiap waktu. Amin Jesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sekali lagi katakan pujian ini dengan iman kita. Inilah yang ku renungkan. Amin Yesus. Setiap waktu biarlah pujian ini keluar dari isi hati kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Yes Jesus. Kepadamu biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan Jangan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Mari sekali lagi katakan pujian ini. Biarlah pengagungan hanya bagi nama Tuhan. Biarlah nyanyian dan pujian kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan pengagungan jangan manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Dan hatiku bersuka. Katakan dan hatiku bersuka. Sekali lagi katakan. Dan hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Ya nama ya nama ya nama ya nama ya nama ya. Haleluya, nama ya 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 nama ya. Ya nama ya syataka ya nama ya nama ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan menaikkan doa syafaat kami Tuhan. Pertama-tama kami mau berdoa ya Tuhan.
bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia tercinta. Shalom Indonesia, shalom Indonesia. Bila damai sejahtera Tuhan ada atas bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, memberkati ya Tuhan Yesus bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati pemerintah-pemerintah yang ada ya Tuhan Yesus. Engkau memakai mereka ya Tuhan Yesus. Bila ya Tuhan Yesus mereka boleh memerintah dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa ya Tuhan Yesus. Pemilu ya Tuhan Yesus di tahun 2024 ya Tuhan Yesus. Di dalam pergantian pemerintahan ini Tuhan Yesus, siapapun yang akan menjadi pemerintah selanjutnya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa dia adalah pilihan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau memakai mereka, Engkau berikan hikmat yang lebih lagi pada mereka ya Tuhan Yesus. Engkau berikan hati yang takut akan Engkau ya Tuhan kepada setiap pemimpin yang akan terpilih nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga ya Tuhan menyerahkan kota kami tercinta, kota Pontianak. Shalom Pontianak, shalom Pontianak. Damai sejahtera Tuhan ada atas Pontianak. Kami memberkati kota kami tercinta ya Tuhan Yesus. Kau memberkati ya Tuhan Yesus perekonomiannya, pemerintahannya yang ada ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, kami menyerahkan kota dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan Yesus, menyerahkan Tuhan Yesus GBI Fathers Love ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan gereja-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau memakai gereja ini Tuhan Yesus untuk menuai jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Bila melalui kehadiran gereja ini Tuhan Yesus boleh menjadi berkat buat jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati gembala sidang kami Pastor Thomas Chandra ya Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berikan hikmat ya Tuhan Yesus. Engkau tambahkan kapasitas kepadanya ya Tuhan Yesus. Bila siap pelayanannya boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi pergumulannya saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkannya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau menjauhkannya Tuhan Yesus dari roh-roh kesombongan, kecongkakannya Tuhan Yesus. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila hamba-Mu ini boleh melayani dengan takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga menyerahkan jemaat-Mu GBI Fathers Love dimanapun berada Tuhan Yesus. Engkau yang sudah mempercayakan jemaat-jemaat-Mu di GBI Fathers Love ini ya Tuhan Yesus. Engkau membuat mereka bertumbuh ya Tuhan Yesus, berakar dan tertanam ya Tuhan Yesus di GBI Fathers Love ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati ya Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan Yesus dimanapun mereka berada boleh menjadi garam dan terang dunia ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersuka cita ya Tuhan Yesus. Karena kami rindu Tuhan Yesus bersuka cita bersama-sama dengan Engkau. Mari yang siap bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Sekali lagi, mana nih yang siap bersuka cita, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Katakan haleluya. Tuhan Yesus adalah satu-satu Allah yang menebus kita, amin. Ku tahu Dia penebusku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan ku yakin. Ku yakin, dengan iman kita katakan Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Mari bersama-sama mengangkat tangan kita. Ku angkat panji, oh yang menang atas maka penebusku. Amin. Dia hidup, Dia penebusku, Dia penebusku. Dia hiduplah. Bela Tuhan Yesus hidup di dalam kehidupan kita, amin. Mari kita angkat pujian ini, katakan ku tahu Dia penolongku, amin. Darahnya hapus dosaku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin. Mari katakan ke kiri kanannya pujian ini. Dia angkat deritaku, amin. Sembuhkan sakitku. Ku yakin, oh ku yakin, ku yakin.
pujian ini lebih lagi. Dia penebus, amin. Dia hidup, mari lebih lagi katakan. Dia penebus, oh oh oh. Dia hidup, dia penebusku, dia penebusku. Dia hidup, dia penebusku, dia penebusku, amin. Dia hidup, dia penebusku, dia penebusku, amin. Dia hiduplah. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mau lebih lagi memuji Tuhan, amin. Mau lebih lagi bersuka cita bagi Tuhan, amin. Haleluya. Sebab karya-karya Tuhan adalah karya yang selalu membuat kita terpesona, amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Yuk semuanya katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita rohmu hadir di sini, dan ku
kita katakan haleluya, haleluya 3 kali. Siap semuanya? Oke, saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita persilakan Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat cintamu atas setiap kami. Engkau selalu ada dalam cerita proses kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Thank you Jesus. Oh yes. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari bersama-sama kita beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Kita mengangkat pujian ini dari awal. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidup. Sekali lagi katakan ku kagumi, ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah atas hidupku. Kita imani pujian ini, katakan tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku
Bapa, hanya Kau yang mau kami andalkan satu-satunya. Dan kami mau percaya sungguh-sungguh hidup kami di dalam tangan Tuhan yang hebat. Kami berdoa Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah berkat yang luar biasa. Kami siap menerimanya dan kami siap melakukannya dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Luar biasa, terima kasih untuk gembala, tim pengembalaan, staf pembalaan luar biasa. Dan kiranya berkat Tuhan boleh bersama dengan kita, amin. Saudara sekalian, bahwa tema besar yang diberikan itu sama seperti bulan lalu, ya. Harus kuat, betul-betul kuat ya di dalam Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa saya perhatikan ada ketika kemarin saudara sekalian kami makan, kemudian saya perhatikan ada satu tanaman di atas meja yang di medianya itu ada batu dan ada air saja. Ya, dan kami bisa melihat karena dibuat di dalam gelas. Kemudian saudara, saya perhatikan bagaimana akar ini boleh kemudian mencengkram batu-batu yang ada di gelas tersebut. Dan kemudian tanaman kecil ini berdiri dengan kokoh. Nah, saudara sekalian, bicara tentang akar dia akan selalu mencari sesuatu yang menjadi sumbernya. Ya, dan kemudian yang kedua adalah dia siap mencengkram batu ataupun tanah sehingga kemudian pertumbuhan semakin baik, pohon semakin baik, dahan semakin baik, daun semakin baik, bahkan buahnya juga akan terlihat itu akan semakin mencengkram dengan kuat. Dan kemudian saudara sekalian, akar akan memperkokoh yang namanya pohon. Meskipun ada badai, meskipun ada angin yang kencang, saudara sekalian, dia tetap berdiri teguh. Kurang lebih seperti itulah gambaran orang yang berakar di dalam Tuhan. Tantangan boleh ada? Boleh. Siapa takut gitu ya. Tapi inilah saudara ya, jadi hanya pemikiran saya begini, satu hal, bahwa saudara jangan cari masalah ya, jangan cari pencobaan. Makanya doa Bapa kami betul, jauhkanlah kami dari pencobaan ini. Kenapa? Karena pencobaan itu bicara masalah. Jangan pernah cari masalah, hidup sudah banyak masalah. Ya, tetapi yang bagus adalah hadapi tantangan. Kalau yang namanya tantangan ada nilai positif di sana. Level Anda akan dinaikkan Tuhan. Tapi jangan cari pencobaan, jangan cari masalah. Ingat ini baik-baik, setiap orang yang lubang hidungnya menghadap ke bawah itu pasti punya masalah. Jadi jangan cari masalah ya Bapak Ibu. Nah, hari ini saudara sekalian, setiap orang yang berakar di dalam Tuhan adalah orang yang dipulihkan Tuhan. Amin. Kita buka bagian firman Tuhan. Kejadian 35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Kejadian 35 ayat 1 sampai 15 ini adalah ayat di mana ada satu peristiwa. Ya, kita mengerti bahwa di dalamnya ada Yakub di sana. Dan saudara sekalian, ayat sentral kita adalah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua, mari kita menyimaknya. Yakub di Betel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah
pakaianmu. Ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel dan seterusnya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti arti Betel ya. Nah, puji Tuhan gereja ini gereja Betel Indonesia ya. Dan kami pun punya jemaat namanya Jemaat El Betel karena dasarnya juga dari sini. Kenapa? Karena El Betel itu bicara tentang kedua kali Yakub pergi ke Betel. Ya. Nah, kalau saudara pahami pada kisah kejadian di pasal-pasal sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, bahwa yang namanya Yakub ini lari dari rumahnya karena ada rencana pembunuhan oleh Esau, gitu ya. Dia pergi ke tanah Haran, di tanah Luz, ya. Kemudian ketika dia tidur, dia bermimpi, dia bertemu dengan Tuhan. Ya. Saya bersyukur, kenapa? Karena Yakub mimpinya ketemu Tuhan. Saudara pernah mimpi ketemu Tuhan enggak? Pernah? Enggak pernah ya, nanti usahakan malam doa, Tuhan saya ingin bertemu dengan Engkau. Dalam mimpi ya, bukan beneran, nanti dicabut nyawanya pula, bahaya juga ya. Tapi maksudnya gini, Yakub bertemu dengan Tuhan. Seberapa banyak kita bertemu dengan Tuhan dalam hidup kita? Ya kan? Maksud bertemu Tuhan dalam hidup kita saat ini saudara bukan berarti langsung ketemu Tuhan dengan wajahnya seperti yang di poster-poster itu ya. Rambutnya gondrong ya, brewokan begitu ya, ganteng, anceng gitu ya. Bukan juga seperti itu dan bukan harus juga seperti itu. Karena saudara sekalian, Tuhan mengirim orang untuk ada semacam ujian yang harus kita lewati. Tetapi saya percaya kalau orang yang berakar di dalam Tuhan, dia hidupnya di dalam pemulihan. Dan Yakub hidupnya dalam pemulihan Tuhan. Kenapa? Karena dia pergi ke Betel. Betel itu artinya dalam bahasa Ibrani adalah Baith dan El ya, Baith dan El ya, Beth atau Beth ya atau Baith. Nah, jadi Beth itu bicara tentang bait, bicara tentang gereja. El itu adalah Tuhan. Ya, makanya ke rumah Tuhan itu artinya Betel. Ya, saudara sudah masuk di GBI, Betel itu adalah gerejanya Tuhan. Saudara kita semua sudah masuk di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Saudara sekalian, kembali Yakub dipulihkan Tuhan. Dia pernah menghadap Tuhan di Haran di tanah Luz. Kemudian dia bermimpi tadi dan dia bertemu dengan Tuhan. Kemudian dia membangun mezbah kecil di sana dan dia menamakan tempat itu adalah Betel. Tapi kemudian saudara sekalian, perjalanan waktu dia menghadapi banyak tantangan. Ketika dia banyak menghadapi tantangan saudara sekalian, pada akhirnya di pasal 35 ini Tuhan berkata, kamu kembali lagi, pergilah ke Betel lagi. Makanya saudara sekalian, nama berikutnya di ayat yang ke-7 Kejadian pasal 35, didirikannya lah mezbah di situ dan dinamainya lah tempat itu El Betel. Gitu ya. Jadi pertemuan pertama namanya Betel, kemudian pertemuan kedua ditambah El Betel. Ya, untuk mempertegas Tuhan ini rumahmu. Gitu. Ya, jadi tanah Luz itu dirubah menjadi yang namanya El Betel. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi, Yakub menghadapi banyak tantangan. Banyak sekali tantangan. Bahkan nyawa taruhannya. Tapi kemudian saudara sekalian, dia dipulihkan Tuhan. Dia menuruti perintah Tuhan di ayat yang pertama. Allah berfirman, bersiaplah pergilah. Dia nggak bilang di ayat yang kedua, Tuhan nanti dulu ya, tunggu dulu. Tapi di ayat yang kedua langsung dia bersiap dan dia sampaikan kepada keluarganya. Saudara sekalian, pemulihan itu dimulai dari mana? Itu dimulai dari orang terdekat. Siapa yang paling dekat? Diri kita sendiri. Baru kemudian kita bisa memulihkan keluarga kita dan seterusnya. Saudara ingin mengubah dunia? Susah, betul? Saudara mau mengubah istrimu seperti keinginanmu, Anda ingin mengubah suamimu seperti keinginanmu, itu tidak gampang. Tidak segampang membalikkan telapak tangan saudara, tidak gampang. Pak, aku mau istriku seperti ini.
Dia harusnya rajin, dia harusnya begini dan begitu. Pak, aku mau suamiku begini, dia harusnya begitu, begini dan seterusnya. Tidak gampang, saudara. Bagaimana mau mengubah orang? Ubahlah diri kita sendiri. Bagaimana mau supaya pemulihan terjadi dalam keluarga kita? Kita dulu yang harus dipulihkan Tuhan. Ini adalah satu tips. Ya. Nah, saudara sekalian, orang yang dipulihkan Tuhan, yang pertama adalah ayat yang kedua bagian A. Jauhkanlah dewa-dewa asing. Wah, ini luar biasa, saudara ya. Kita mau berakar di dalam Tuhan dan kita dipulihkan Tuhan, maka yang pertama seperti pengalaman Yakub, dia berkata kepada keluarganya, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengahmu. Dewa-dewa asing itu bicara apa? Ya, ada bicara tentang kebendaan, ya, ada bicara tentang pembuatan patung kemudian untuk disembah. Alkitab sudah mencatat 10 hukum Taurat, ya. Perintah yang kedua, janganlah membuat patung bagimu yang menyerupai apapun yang di langit di atas, yang di bumi di bawah, bahkan yang di dalam air. Wah, ini luar biasa, saudara. Kenapa? Karena ada bicara banyak dewa. Dewa di langit ada penganutnya kan, dewa matahari misalnya. Dewa di bumi misalnya supaya ada kesuburan terhadap lahan pertanian, dewa kesuburan. Di dalam laut mungkin terpesona dengan yang namanya ikan hiu mungkin ya, megalodon mungkin. Kemudian jadilah dewa megalodon misalnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Alkitab ini luar biasa kalau saudara membaca di dalam Keluaran pasal 20 ayat 3 dan 4. Ya. Tetapi apakah sampai di situ titik? Hanya membuat patung? Tidak. Ayat berikutnya berkata untuk disembah. Masalahnya saudara, apakah kita tidak boleh membuat patung? Boleh. Kasihan nanti pengrajin patung, saudara. Masa saya sudah jadi Kristen saya nggak boleh pahat patung? Boleh. Cuma ayat berikutnya berkata untuk disembah. Janganlah menyembah patung yang dibuat. Kenapa? Nah, ini hebat, saudara. Yuk kita buka yuk. Di dalam, supaya saya bukan dari saya, tapi kata firman Tuhan. Yeremia pasal 10 ayat yang kelima. Karena yang dinamakan dewa-dewa asing itu bicara juga tentang berhala. Ya, ada? Oke. Nah, berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun apa tuh? Mentimun. Ini bukan kata Pak Hendri loh, firman Tuhan ya. Orang tidak dapat berbicara, betul? Orang harus mengangkatnya, ya. Udah nggak pandai ngomong, sibuk-sibuk diangkat, kemudian tidak dapat melangkah, ya kan? Lalu firman Tuhan jelas, janganlah takut kepadanya, sebab berhala tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun dia tidak dapat. Tapi kok lucunya mau disembah? Ini bukan kata Pak Hendri, kata firman Tuhan. Yeremia 10 ayat yang kelima. Tambahan lagi Yeremia 10 ayat yang ke-8. Ya. Ini kejam ini, kejam. Ya. Yuk kita baca bersama. 1, 2, 3. Berhala itu semuanya bodoh dan dungu. Petunjuk dewan itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka. Ini bukan kata Pak Hendri. Kata firman Tuhan. Kalau dibilang berhala itu semuanya bodoh dan dungu, ya. Yang mau menyembahnya bagaimana? Bodoh dan dungunya 2 kali lipat. Ini bukan kata saya. Kata firman Tuhan. Berbahagialah kita yang Tuhannya hidup. Berbahagialah kita yang menyembah Allah. Bukan Allah yang mati tetapi Allah yang hidup. Puji Tuhan. Kita punya Allah yang hidup. Kita punya Allah yang dahsyat. Ya, oke, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sekalian, jauhkanlah dewa-dewa asing. Itu dari segi kebendaan.
Pak, bagaimana yang lain? Pak, jabatan bisakah jadi dewa? Bisa. Dulunya saudara sekalian sebelum punya jabatan tinggi, wah ramah luar biasa. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Jalannya pun agak nunduk. Tapi ketika sudah ada jabatan lain saudara. Pagi, sok. Dulu jalannya agak begini, sekarang begini saudara. Lain. Punya jabatan loh. Kamu macam-macam dengan saya, tak pecat kamu ya. Oh, langsung semuanya. Nah ini hebatnya, saya teringat diingatkan Tuhan tentang kepemimpinan. Ya, leadership. Leadership itu ada dua hal saudara di dalam kepemimpinan. Yang pertama adalah bisa memimpin orang dengan cara apa? Dengan cara menjadikan dia semacam tanda kutip budak. Yaitu dengan kekuasaan. Yang kedua adalah dengan mempengaruhi. Bedanya apa? Kalau dengan kekuasaan itu tadi jabatan. Ya, padahal dia lupa, jabatan itu terbatas dan dibatasi. Mungkin 5 tahun satu periode selesai, berikutnya belum tentu dia dipilih. Ketika dia sombong pada jabatannya, setelah dia tidak menjabat lagi, orang akan minggir. Tidak mau bergaul. Tetapi kalau orang yang bisa mempengaruhi orang lain, tidak perlu disuruh. Tidak perlu tepuk tangan. Dia udah bisa tepuk tangan sendiri. Kenapa? Karena dia mengalami Tuhan. Saya percaya leadership, kepemimpinan yang mempengaruhi itu karena dia sudah dipulihkan Tuhan. Dan orang yang dipulihkan Tuhan sangat gampang bisa berkata terima kasih. Ya, ada 4 kata yang dalam bahasa Indonesia oleh anak-anak muda katanya zaman sekarang itu mengalami degradasi. Yang pertama adalah sering tidak memberi kata minta tolong. Ambilkan tuh. Coy, ambil. Kan lupa. Yang kedua adalah maaf. Debuci, I'm sorry. Maaf ya. Yang ketiga, permisi. Di depan orang tua. Kayak film apa itu ya, kartun apa tulisan, langsung lewat saja. Ya kan? Tempat duduk pun ada orang tua dia enggak peduli. Yang penting saya sudah dapat tempat duduk. Mana mau tahu tentang yang lain. Yang keempat adalah terima kasih. Kamsia, terima kasih. 4 kata ini mulai hilang di pergaulan zaman now. Zaman sekarang. Yuk anak-anak muda Kristen di dalam Tuhan. Kalau engkau dipulihkan Tuhan, yuk kita tetap budayakan ini ya. Melakukan kata minta tolong. Maaf, permisi, terima kasih. Itu kata kunci yang biasanya orang sering lupa di zaman sekarang ini. Kita kembali, ini agak sedikit kisah. Ya saudara sekalian, mari kita jauhkan ada dewa asing, jabatan, uang. Ya, 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-10, bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uang loh, ada kata cinta uang. Uang itu tidak salah. Uang itu alat, uang itu media. Ya. Tetapi kalau kita punya satu kekuatan, apa ini? Ya, cinta uang, ya. Cinta uang itu yang bermasalah. Karena dengan cinta uang firman Tuhan berkata ada orang yang menyimpang dari iman. Harusnya hari ini adalah hari ibadah tapi sibuk cari uang. Sampai-sampai di dunia keuangan berkata, yuk kita buat satu sistem di mana kita tidak perlu cari uang, tetapi uang yang cari kita. Itu gimana caranya? Ya, mulailah dibuat dengan startup, mulailah dibuat dengan media sosial, mulailah dibuat dengan berbagai macam cara. Sangat luar biasa. Penginjilan pun sekarang saudara tidak perlu lagi dengan menggunakan istilah door to door. Sekarang door to doornya dengan sistem online semua rata-rata. Makanya lama-kelamaan saya pernah bilang,
lama-kelamaan gereja itu tidak memerlukan gedung lagi. Gereja itu tidak beratap, tidak berdinding, dan tidak berlantai lagi. Kenapa? Karena sifatnya online. Dan itu terjadi di zaman COVID, saudara. Ketika kita nggak boleh lagi berkumpul bersama, kemudian permainan di dunia media sosial sudah digenapi. Ke depan bagaimana? Bisa saja seperti itu, saudara. Tetapi gereja yang benar adalah kitanya sendiri, kitalah gereja yang bergerak. Maka sebelum jadi gereja yang bergerak, yuk dipulihkan Tuhan. Amin, amin. Jauhkan dewa-dewa asing, jauhkanlah mereka itu. Saudara sekalian, di dalam bahasa Latinnya, asing, dewa asing itu dinamakan sebagai alienos. Asal katanya alien. Apa gambaran di kepala Bapak Ibu tentang kata alien? Kepalanya besar, badannya kecil, tangannya panjang, perutnya agak gede, jalannya begini. Gitu ya. Mudah-mudahan orang itu nggak ada di sini ya, model itu. Nggak ada kan yang kepalanya besar. Gitu. Ya, dan saudara sekalian, ternyata prinsip ini menjadi sebuah komunitas, sebuah komoditi ya, yang kemudian dieksplor, kemudian disampaikan kepada banyak orang sehingga menjadi sesuatu yang tidak baik terhadap kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai hari ini ya menjadi fenomena. Mengapa demikian? Kenapa? Karena ternyata ada seorang bernama Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, seorang saintis, seorang yang mengerti ilmu pengetahuan, seorang yang juga imanis, yang hebat dalam iman, dan seterusnya. Banyak sekali gelar dia, saudara. Sampai ketika dia menggambar sesuatu, ternyata gambarnya itu akan terwujud sekian abad, sekian puluh dan sekian ratus tahun berikutnya. Contohnya adalah ketika dia menggambar sepeda yang kemudian di atasnya ini semacam gulungan begini, ya, spiral, dan itu rupanya untuk menjadi dasar pembentukan helikopter. Ya, kemudian dia buat semacam model payung kayak piramid dan kemudian itu untuk untuk penerjun dari kapal pesawat. Ya, banyak sekali penemuannya. Nah, kemudian ketika dia melukis, saudara, suatu saat dia melukis tentang Bunda Maria yang kemudian memegang bayi kecil Yesus. Nah, kemudian saudara sekalian dari atas ini semacam cahaya yang ke gambar itu, ke Tuhan Yesus itu ya, yang masih kecil. Nah, kemudian ketika mereka perbesar lagi, ternyata sumber dari cahaya yang di atas tadi itu ada semacam gambar titik begini, yang sedikit di atasnya ada nyendul sedikit. Diperbesar lagi, wow, ternyata gambar itu mirip piring terbang. Mirip piring terbang, bukan piring yang terbang itu loh, bukan. Ya, kalau bertengkar dengan suami istri kadang piring terbang, bukan ya. Tapi maksudnya itu semacam UFO, ya. Unidentified Flying Object. Ya, objek yang tidak dikenal yang melayang, gitu ya. Itu UFO. Oh, kemudian jadilah sebuah fenomena yang menyatakan patutlah yang namanya Yesus Kristus, Tuhannya orang Kristen, itu sampai hari ini nggak dijumpai mayatnya, kerangkanya. Kenapa? Karena dia alien. Jadi Tuhan saudara ini itu dibilang alien. Gambaran saya alien tuh ya kayak begitu tadi, udah jalannya begini gitu kan. Kepala besar. Tapi kan yang digambar tuh kan ganteng banget ya. Nah, ancang banget gitu ya. Tapi saudara sekalian, itulah yang terjadi. Orang mulai menggeser yang namanya Yesus itu hanya Tuhan biasa, hanya manusia biasa. Dia bukan Tuhan. Tetapi iman kita, kalau kita berakar di dalam Tuhan, orang mau ngomong apa tentang yang namanya Yesus, saya mau bilang, Yesus bagi saya adalah Tuhan, Juru Selamat untuk hidup saya. That's it, enough, cukup bagi saya. Mau bilang, ya Yesus tuh
ada stuntman-nya, peran pengganti. Waktu dibawa dia mati itu ada yang gantikan. Kemudian ketika sampai di situ dia lari. Ada saja. Kalau kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk hidup kita, Dia Allah yang berkuasa. Hanya sekedar untuk lari dari tempat yang dalam ruangan ini pun sangat gampang kok bagi Dia. Karena Dia Tuhan. Dia sangat berkuasa. Makanya saudara, firman Tuhan jelaskan melalui pengalaman Yakub. Jauhkanlah dewa-dewa asing dari hadapanmu. Tetap cari Tuhan yang hidup. Cuma permasalahannya adalah kita suka main instan. Maunya cepat. Tuhan, aku sakit. Aku berdoa. Detik berikutnya sembuh. Amin, amin. Sehat, sehat. Detik berikutnya, sejam berikutnya, 1 hari berikutnya, 1 minggu berikutnya masih sakit. Makin parah. Mana Tuhan katanya. Kan biasa begitu ya. Tapi kalau misalnya hari ini berdoa, Tuhan aku sehat besok, besok sehat. Wow, puji Tuhan, haleluya. Lompat-lompat saudara. Tapi kalau misalnya seminggu, sebulan pun bahkan bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh saudara sekalian. Masihkah kita mau berkata, Tuhan engkau baik untuk hidup saya. Meskipun saya sakit, saya tetap mau memuji Tuhan. Saya nggak mau lari dari Tuhan. Saya nggak mau panggil yang namanya orang-orang pintar. Karena saya tahu Tuhan saya hidup. Masih sakit Tuhan. Tidak apa-apa saudara, ngomong sama Tuhan. Ya. Karena terkadang saudara, Tuhan izinkan sesuatu itu tidak instan. Ya, tidak instan. Perhatikan pengalaman Yosua ketika dia memimpin bangsa Israel untuk ke tanah perjanjian. Mereka harus berhadapan dengan tembok Yeriko yang tinggi, tebal dan besar. Saya pernah sampaikan di dalam khotbah. Kalau Tuhan itu besar, hebat, kenapa harus bangsa Israel 6 hari 1 kali mengelilingi kota Yeriko, dan pada hari yang ke-7, 7 kali mengelilingi kota Yeriko? Kalau dia Tuhan yang hebat kan sekali tiup saja roboh, selesai bangsa Israel lewat. Tapi Tuhan izinkan dulu, muter dulu 6 hari, pas 7 hari 7 kali lagi. Pernah saya sampaikan, itu orang-orang di atas tembok Yeriko itu bilang, ini karnaval dari mana ini? Ini orang mau perang atau mau karnaval? Kenapa? Karena pakai sangkakala, ya kan? Bawa lagi tabut perjanjian. Lalu banyak orang lagi di belakangnya. Berteriak-teriak. Kan karnaval kayak begitu. Nih lihat. Tuhan menguji kesabaran. Tuhan menguji iman kita. Kalau sudah berakar di dalam Tuhan. Ibarat pohon. Meski badai sekalipun melanda. Dia tetap kuat berdiri teguh. Pertanyaannya adalah sampai di manakah akar kita, iman kita di dalam Tuhan. Baru saja sakit sedikit sudah nunjuk surga. Tuhan di mana? Padahal baru sakit pilek. Nunjuk surga, Tuhan sembuhkan saya sakit. Belum kena tumor saudara. Baru kena ingus turun, naik saudara. Udah marah sama Tuhan seminggu. Bagaimana ini? Kalau orang yang berakar di dalam Tuhan, dia akan jauhkan dewa-dewa itu. Dewa asing yang lain adalah pikiran. Pikiran. Ya, jadi saudara sekalian, saya perhatikan ya, rantai itu kan dibuat dari besi yang kuat. Nah, apalagi rantai yang digunakan untuk jangkar kapal, ya. Tapi kemudian ketika dia diangkat, dia harus disiram dulu. Supaya apa? Tidak terlalu berkarat, tapi tetap saja berkarat. Saudara tahu, yang membuat
rantai kapal itu bisa putus, itu karena karatnya. Sama dengan pikiran manusia. Yang membuat manusia itu jadi bobrok itu karena pikirannya. Dewa asing dalam hidup kita selalu berpikir kita ini tidak berharga. Ketika orang berhasil, otak kita, pikiran kita berkata dia main curang, dia korupsi. Yuk kita sehatkan pikiran kita, sehatkan jiwa kita. Dengan cara apa? Berpikirlah yang positif. Ketika jemaat yang lain diberkati Tuhan, Tuhan aku berbahagia dengan jemaat itu. Dulu mobilnya satu, itu pun bunyinya pokoknya macam-macam. Udah gitu tambah bunyinya dit-dit, kredit. Tapi hari ini saya lihat, wih mobilnya halus, bannya 10. Tidak tanggung-tanggung, bannya 10 saudara. Tuhan terima kasih untuk tetanggaku, untuk jemaat yang itu diberkati Tuhan. Aku pun mau Tuhan diberkati. Kan indah, saya percaya Tuhan dengar dan Tuhan bisa jawab kok. Tapi kalau belum apa-apaan, lihat dia tuh, mobilnya itu hasil korupsi, itu hasil ini, itu hasil itu. Saudara sekalian, itulah karat sesungguhnya. Kalau engkau dipulihkan Tuhan dan berakar di dalam Tuhan, engkau akan berpikiran yang positif. Amin. Amin. Bahkan terhadap anakmu sendiri. Marah ditunjuk-tunjuk tuh kepala. Ini dasar nih anak entah anak nongol dari mana. Padahal dia lupa entah nongol dari mananya itu lupa dia. Bingung saya. Makanya saudara kalau orang marah tuh suka lupa. Ya, kalau orang marah suka bilang, kamu tahu nggak siapa saya? Dia minta nanya sama orang sampai lupa diri dia. Kamu tahu nggak siapa saya? Dia sendiri lupa saudara, maka dia nanya, kamu tahu nggak siapa saya? Itulah kadang kalau orang marah ya. Kadang kalau orang marah saudara, kalau di kartun-kartun tuh muncul asap di sini kan. Mukanya merah muncul asap saudara. Ya kan? Kadang alis matanya ikut naik. Nggak pernah ada orang bahagia, senang kalau lihat orang marah. Hanya pada saat pacaran. Ceweknya ngambek. Kamu nih gini, ini jam berapa? Kamu telat 1 jam, saya udah nunggu di sini. Nyamuk yang menemani saya. Kamu kemana? Lalu si cowoknya bilang, kamu kalau makin marah makin cantik sekali. Nah jadi marah. Tapi coba masuk dalam masa rumah tangga. Udah nggak berlaku yang gitu-gitu. Tapi di sini enggak saudara, di sininya hidupnya dalam pemulihan Tuhan. Amin. Selalu kalau sama istri gandengan tangan, ya kan? Kalau nyanyi lagunya bergandengan tangan dalam satu kasih, asik gitu ya. Pergi ke mall gandengan tangan gitu ya. Ini, Mak kau pergi duluan ke depan. Kenapa? Aku mau lihat ada orang ganggu kamu enggak. Padahal dia malu, Sioli dia. Malu, kenapa? Karena dulu dia bodinya begini oh. Sekarang bahkan gitu ya. Kamu jalan dulu malu. Enggak usah malu. Hai bapak-bapak yang membuat istrimu kayak begitu kan dirimu juga. Ada yang curhat nih. Jadi bersyukur, amin. Suami bersyukur, terima kasih Tuhan, istriku semakin mengembang ke kanan dan ke kiri. Maka tergenapilah firman Tuhan, mengembang ke kanan dan ke kiri. Tuhan terima kasih untuk suamiku yang perutnya makin maju. Kenapa? Karena itu moto orang sukses. Maju perut, pantat mundur. Pantatnya mundur oleh karena banyak sekali di dompetnya. Nah, tak banyak apa enggak tahu ya.
Tapi katanya orang gemuk itu tanda kesuksesan kemakmuran. Yang pasti sehat deh, pokoknya sehat aja lah ya. Mari Bapak Ibu, yuk kita sehatkan jiwa kita, rohani kita dengan cara apa? Jauhkan dewa-dewa asing. Amin. Berpikirlah positif untuk setiap hal. Tuhan, aku sakit, terima kasih untuk aku sakit. Karena aku percaya aku akan menerima kesembuhan daripadamu. Tuhan, terima kasih hari ini aku bangkrut. Aku percaya dengan kebangkrutanku ini Tuhan akan berikan jalan lain. Dan aku percaya berkat Tuhan, ketika satu pintu tertutup, Tuhan siapkan pintu yang lain. Kan enak gitu ya. Tuhan, terima kasih untuk istriku yang cerewet, luar biasa. Kalau ndak ada dia, rumah sepi. Betul ya? Tuhan, terima kasih untuk suamiku yang pelit. Kalau udah gajian dia bilang selalu untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Padahal ada apa di dompet? Saya tahu katanya, suamiku gitu kan. Tapi Tuhan, kalau nggak ada dia yang pelit, mungkin aku sudah bokek. Mungkin keluarga ini bokek. Kenapa? Karena aku tukang belanja. Sebentar-sebentar paket. Depan rumah, paket. Saya kadang bingung saudara. Saya rasa nggak pesan apa-apa, tiba-tiba di rumah paket. Nah paketnya pakai COD lagi. Ya bayar di tempat, ya kan? Lalu bingungnya apa? Kita yang bayar toh, mau tidak mau kan keluar. Paket berapa mas? Segini, ya udah. Terpaksa kita yang bayar toh. Nah itulah hebatnya kecanggihan zaman. Iya kan? Tapi nggak apa-apa, kalau pasangan kita bahagia, rumah tangga pasti bahagia. Kan itulah pikiran positif saudara. Coba saudara begini, COD paket, paketnya apa mas? COD, ada bawa pulang. Ngapa? Nggak ada uang. Nanti pas ada yang pesan COD, pesan paket tadi pulang marah. Terjadi pertikaian, pertengkaran di dalam rumah tangga. Menjadikan bahagia gara-gara si paket tadi. Gara-gara si paket ya. Makanya saudara kalau ada masalah ini dengan baik-baik, kami kalau bimbingan pranikah selalu bilang gini. Di dalam rumah tangga biasa ada tantangan, ada masalah. Cara menyelesaikannya adalah jangan serang orangnya, seranglah masalahnya. Nah ini gimana nih? Jangan serang orangnya tapi seranglah masalahnya. Contoh paket tadi, kan tidak perlu jadi ribut besar. Sampai mau cerai gara-gara paket tadi. Saudara sekalian jangan serang orangnya. Kamu tuh ya, kalau begini begitu kan pada akhirnya pertikaian terjadi. Tapi kalau misalnya yang diserang adalah masalahnya. Tahu nggak, aku lagi nggak punya uang, mulu ya. Jadi gimana? Next, kasih tahu ya. Supaya aku bisa siap-siap. Bahagia enggak semua? Bahagia. Amin. Tidak semua permasalahan harus diselesaikan dengan otot. Terkadang juga pakai hati. Tantangan harus ditembusi. Karena kita percaya Allah kita Allah yang hidup. Yang kedua saudara sekalian. Ayat 2 bagian B. Tahirkanlah dirimu. Nah saudara bicara tentang tahir, Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara tentang tahir itu bersih, tahir itu suci, tahir itu murni. Maka tahirkanlah dirimu, sucikanlah, bersihkanlah dirimu dan murnikan dirimu. Nah kalau dalam bahasa Yunani, Yunani katarizo. Katarizo itu artinya adalah dijadikan bersih, dibebaskan dari, dalam hal ini adalah dosa dan pelanggaran. Ya, harus orang yang berakar di dalam Tuhan, dia dipulihkan Tuhan, pasti orangnya sudah ditahirkan oleh Tuhan. Dan kalau zaman dulu saudara, prakteknya adalah dengan dipercik. Ya. Nah kalau zaman sekarang ada juga yang kemudian misalnya untuk menyucikan rumah pakai percik gitu ya. Ya atau baptisan untuk anak-anak pakai percik.
Ya nggak mungkin lah anak bayi diselam kan, nggak mungkin. Harus dipercik saudara, kelelep nanti mati sudah ya, kayak dipercik. Ya kalau dalam ajaran Kristen diselam itu tentu di usia yang dianggap sudah dewasa, gitu ya, baptis selam. Nah saudara sekalian, artinya adalah kita ditahirkan itu artinya bertobat, taubat, gitu ya, bertobat. Kita tidak mau kembali lagi ke masa manusia lama kita. Manusia lama kita itu penuh dengan dosa. Dan Roma 6 ayat 23 jelas berkata upah dosa, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan ingat baik-baik, hanya di dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan yang kekal. Amin. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 mohon dibuka untuk kita dan kita akan bacakan bersama. Ini sebagai satu deklarasi kita ya. Silakan Bapak Ibu, 1, 2, 3. Diselamatkan. Ingat ini baik-baik. Di bawah kolong jembatan. Di bawah kolong tempat tidur. Enggak, di bawah kolong. Di bumi ini, saudara. Hanya nama Yesus. Di dalam dia ada keselamatan. Yuk berakar kuat di dalam Tuhan. Berakar di dalam pengajaran di gereja kita masing-masing. Berakar kuat semakin dalam. Dan tidak ada yang bisa mengalihkan dunia kita dari Tuhan. Makanya anak muda sekalian saya sering bilang, kalau engkau sedang mencari pacar, jangan kau cari di kuburan. Ya. Sekarang saudara sekalian, kuburan itu jadi tempat pacaran. Sampai hantu pun lari, saudara. Takut, ya. Oh, gile nih orang, kita yang hantu aja takut sama dia. Dia pacaran tempat kita, gitu ya. Sekarang sudah makin gila. Carilah mereka di dalam persekutuan doa. Carilah dia di dalam gereja. Yang di dalam gereja pun kadang masih aneh-aneh, saudara. Apalagi yang di sana, gitu aja patokannya ya. Saudara sekalian, yuk cari yang takut akan Tuhan. Yang betul-betul mempercayakan hidupnya kepada keselamatan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Situ ya. Kemudian jangan melihat begini. Wah, saudara, ini jokes saja ya. Kalau mau cari pasangan hidup, carilah yang berkepribadian dan berwibawa. Ya, anak muda ya. Carilah yang berkepribadian dan berwibawa. Yang berkepribadian, rumah pribadi, mobil pribadi, motor pribadi. Nah, itu boleh jadikan pasangan hidup. Ya anak muda ya. Ini udah punya bapak mamanya sendiri, kemudian gayanya kayak dia pemilik. Kalau pakai motor, sampai putus setangnya. Nggak muncul lagi tuh gas ya. Seolah-olah dia punya pemiliknya. Ya. Berkepribadian. Makanya anak muda laki-laki, kalau kau mau pacaran, kau harus punya modal. Gimana ini? Harus punya modal dong. Masa mau traktir, pinjam dulu duitmu ya. Aku pinjaman berbunga deh, enggak apa-apa. Ampun, hanya mau traktir bakso saja minjam. Iya kan? Nah, artinya ayo giat bekerja gitu ya. Nah kemudian saudara sekalian berwibawa. Wibawaannya mobil, wibawaannya motor. Ini sama saja Pak. Ini hanya jok ya. Berkepribadian dan berwibawa artinya punya kepribadian, punya wibawa seperti Yesus Kristus.
Ya, kenapa? Karena Tuhan kita itu dikenal dengan kasih. Maka kita semua harus saling mengasihi. Mengapa lambang kita itu salib? Matius 22 ayat 37. Yuk silakan dibuka. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan dan seterusnya. Ini adalah melambangkan tentang garis yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Ini melambangkan kita mengasihi Tuhan Allah dan Allah mengasihi kita. Kemudian maju di ayat yang ke-39. Oke, ini dia. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia. Inilah garis yang horizontal. Oke, yaitu mengasihi sesama kita manusia. Makanya salib itu lambang kasih. Sekalian juga lambang salib itu adalah lambang pengorbanan. Karena sekali lagi dasarnya kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, ada pengorbanan. Makanya salib itu adalah lambang kasih sekaligus lambang pengorbanan. Bapak Ibu datang ke gereja ini ada pengorbanan enggak? Ada. Ketek-ketek itu Rexona atau apalah namanya itu bayar enggak? Bayar. Pakai wangi-wangian. Itu bayar enggak alatnya? Bayar. Ditambah lagi saudara sekalian datang ke gereja ada yang dijalankan lagi itu kan, ya, persembahan. Itu kan harus ada isinya, betul ya? Bayar ya, ikut Tuhan tuh rugi nggak? Sebentar-sebentar lo ya, sebentar-sebentar hepeng ya, sebentar duit, ya, sebentar-sebentar money, uang. Susah jadi orang Kristen Kita pergi harus rapi-rapi Belum ditambah lagi nanti bensinnya belum lagi nanti ada persembahan. Apalagi kalau sudah hamba Tuhan, pendetanya bilang, pastornya bilang, jangan pelit sama Tuhan. Persembahkan persembahan dan persepuluhan. Itu berarti Pak pendetanya sedang perlu duit. Bukan saudara, itu ajaran firman Tuhan. Mengingatkan. Tapi sekali-sekali bolehlah lihat, harus dilihat gembalanya ya. Kalau udah gembalanya dia punya sepatu agak nganga-nganga dikit, ya saudara jangan diam-diam. Kalau lihat kok kayaknya muka hamba Tuhan hari ini agak kurang berseri, mungkin dapurnya agak kurang berasap. Ya dirasa-rasa saudara. Jangan pelit sama hamba Tuhan. Apalagi kalau sampai engkau menyakiti hamba Tuhan. Ini bukan saya mau ngancem. Bukan. Pak, aku akan menghormati hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhannya itu betul-betul sikap hidupnya tuh seperti Tuhan. Oke. Monggo silahkan, tapi ingat itu hamba Tuhan juga masih manusia. Kadang ada kekurangannya. Tapi dia punya hati untuk melayani Tuhan dengan segala kekurangannya. Hargai, hormati, cintai dia. Amin. Pak Gembala kami itu begini begitu. Kamu aja yang tahu ya, kepada si A. Kepada si B, kamu aja yang tahu ya. Nah, aku enggak ada ngomong sama-sama yang lain loh. Ke C, kamu aja yang tahu ya. Ujung-ujung satu RT tahu. Kalau ada kekurangan, doakan dia. Amin. Doanya pun harus bagus saudara. Tuhan, aku berdoa untuk hamba Tuhan itu. Biar dia disenggol sama mobil 15 ban. Doa juga sih, tapi doanya kan aneh. Doakan dia, Tuhan, aku tahu hamba Tuhan ini ada kekurangan. Engkau berkati dia supaya ke depan Tuhanlah yang peliharakan dia. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai.
Amin. Tapi kalau doamu seperti itu, Tuhan pun nanti di atas gini, juga. Ya enggak juga sih ya, Tuhan tuh bukan pembalas. Tapi paling tidak, seperti berkat itu kan harusnya kerannya kenceng ya, dibuka Tuhan, kenceng, ngalirnya luar biasa. Ya, ada orang yang baru saja mentraktir hamba Tuhan, enggak lama belum selesai pembicaraan di telepon. Pak, nanti siang kita ketemu ya, ini ada berkat pekerjaan. Tuh. Tuhan buka kerannya gede. Karena dia memberkati hamba Tuhan. Tapi sekali lagi mohon maaf ya. Jangan perlakukan untuk saya. Tapi kalau ada boleh. Cuma maksud saya begini. Maksud saya begini, untuk setiap hamba Tuhan, hargai, cintai dia. Tentu yang bagaimana Pak, hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Pak, bagaimana ngecek hamba Tuhan yang diurapi Tuhan? Hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, dia sudah mentahirkan dirinya, dia sudah dipulihkan Tuhan. Dan itu terlihat dari buah hidupnya. Terlihat. Amin. Kalau hamba Tuhan, semua orang itu dipandang sama di hadapannya. Mau dia antoloi, banyak duit kek, bokek kek dia, di hadapan Tuhan dia adalah jiwa yang berharga. Maka saya akan lakukan. Makanya peran hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang ada di depan, menyambut jemaat, menyambut tamu, itu perannya penting. Pilihlah mereka yang mudah senyum. Bayangkan saudara kalau pemarah mukanya asam. Ngomong pun susah oh. Tapi kalau belum apa-apaan saudara, belum dia masuk, dan disenyumin dari jauh. Mari Pak, mari. Saya tadi kaget loh, ada Pak Aliang di sana. Baru saya melangkah satu naik langsung shalom. Wah, saya kaget, dari mana ini? Rupanya yang menyambut saya semangat sekali. Maka saya khotbah pun semangat. Kan begitu, coba bayangkan di depan mukanya asam. Naik cepat sini, masuk. Kira-kira saudara gimana ya jemaat? Ini ngajak kelahi ini. Ya, kalau ngajak kelahi ayo, kita di bawah saja nggak usah di sini. Nah ini kan bahaya saudara. Ya, dengan senyum, amin. Sesama jemaat dengan senyum. Lagi. Kenapa mukamu begitu? Jangan tanya-tanya, orang lagi susah. Nggak usah susahmu dibagi. Sukacitamu lah yang dibagi. Amin. Itu dia. Saya terkadang saya teringat dengan satu gambar begini. Raja yang hebat itu senyum dia di hadapan masyarakat rakyatnya. Padahal di belakangnya banyak sekali tusukan pedang. Banyak sekali pedang di sini. Tapi dia di hadapan itu tersenyum. Artinya apa? Biarlah masalah, tantangan itu aku hadapi sendiri bersama Tuhan. Tapi di hadapan orang lain, aku akan saksikan bagaimana pertolongan Tuhan untuk hidup saya nyata. Itu orang yang hidup dalam pemulihan. Amin. Yuk, begitu yuk. Belum apa-apaan. Ngapa mukamu? Aku banyak masalah. Apa masalahmu? Hutang di mana-mana. Katakan dengan dia, puji Tuhan. Syukur kepada Allah yang besar. Kalau engkau berubah, kalau engkau mengandalkan Tuhan, maka Yeremia 17 ayat 7 tergenapi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya itu besar kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, yang ketiga saudara sekalian, masa ayat yang kedua bagian C. Ya, Kejadian pasal 35. Setelah tahirkan dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saudara, untuk berjumpa dengan Tuhan, pakailah pakaian yang terbaik. Mati sudah. Pak, aku punya pakaian cuma ini. Ini gimana Pak? Saudara, kadang saya bingung.
Ya, saya bingungnya begini. Enggak di sini baik semua, bagus semua ya, ancang-ancang semua ya. Saudara, kadang pergi ke mall itu lebih bagus pakaiannya daripada pergi ke gereja. Pergi ke mall necis saudara, sepatunya mengkilat. Semua mengkilat, sampai rambut mengkilat, muka pun semua ikut mengkilat semua. Entah baju bisa mengkilat diapain tak tahu saya. Semuanya mengkilat. Tetapi kalau udah masuk gereja, maaf kata, orang di sebelahnya minggir. Kenapa? Pas lagu, ku nyanyi haleluya. Bukan hadirat Allah yang itu baru satu, belum dia betul-betul mendapat zaman Tuhan. Dua, wow. Satu gawang lari, so. Satu apa namanya itu, satu baris lari semua kabur. Hadirat Tuhan turun, tapi baunya yang naik. Saudara, yuk tukar pakaianmu. Tentu dalam hal ini bukan pakaian fisik. Yang dimaksud lebih kepada apa? Yaitu adalah bicara tentang iman kita, hati kita yang tertuju hanya kepada Tuhan yang hidup. Tanggalkan pakaian lamamu, tanggalkan dosamu. Yuk kita hanya mengarahkan hidup hati, mata hati kita, mata rohani kita hanya kepada Tuhan yang hidup. Tanggalkan dosamu. Tinggalkan dosamu. Itu yang paling penting saudara. Karena hidup, orang yang hidup masih di dalam dosa, saya mau kasih tahu, tidak pernah akan ada banyak mukjizat dalam hidupnya. Mengapa saya bilang tidak akan banyak? Karena Tuhan itu tetap maha kasih. Dia tetap beri berkat. Cuma tadi ibaratnya keran itu yang harusnya kenceng dibuka Tuhan, itu hanya netes doang. Tes, ada sih berkatnya, cuma netes tes, gitu ya. Tapi kalau orang yang berakar dan dipulihkan Tuhan, dia menanggalkan semua dosanya, maka berkat yang paling hebat yang Tuhan beri adalah keselamatan yang kekal di dalam Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Saudara sekalian, ayo. Coba bayangkan gini, saya berpikir gini. Saudara setiap hari ganti baju ya. Idealnya gitu ya, idealnya gitu ya. Bahkan setengah hari pun saya sudah ganti baju Pak, apalagi gerah, panas, ya kan. Saudara bayangkan kalau Anda, kita semua, saya, enggak pernah ganti pakaian kita selama 3 hari aja deh, 3 hari. Kira-kira orang terdekat kita ngomongnya apa? Pak, baumu kok kayak, maaf ya, agak keguguk-guguk gitu, yang agak di ujung-ujung sana, yang buluk-buluk itu ya. Nggak usah tidur dekat saya, tidur dekat guguk sana. Kan begitu. Apalagi kalau nggak pernah ganti pakaian. Ya, wanginya kayak apa. Saudara, seperti itulah gambaran dosa. Semakin kita pelihara dosa, itu tidak membuat kita semakin sehat. Tidak membuat kita semakin lebih baik. Kenapa? Karena kepada mereka yang bisa melihat Tuhan, yang bisa bersama Tuhan, adalah ketika hidupnya sudah dipulihkan Tuhan. Ketika hidupnya berakar di dalam Tuhan. Dan kemudian dia menghasilkan buah. Dan buahnya bisa dilihat orang banyak. Makanya saudara sekalian, seringkali saya mendengar kesaksian begini. Pak, saya bersyukur suami saya sekarang sudah berubah ketika dia kenal Tuhan. Dulu Pak, aduh ringan tangan main, paku, kaki pun paku, mulutnya aduh lebih tajam dari pisau. Tetapi ketika dia terima Tuhan Yesus, dia berubah Pak. Dia tetap ringan tangan, tetapi untuk membantu, bukan membantai. Kalau dulu membantai, sekarang dia membantu Pak. Kalimat yang diucapkan tuh kalimat kasih. Makanya saudara kalau dalam pemberkatan nikah,
Saya selalu sampaikan begini, kiranya apapun yang keluar dari mulutmu adalah perkataan kasih yang berasal dari Tuhan. Makanya hati-hati saudara, gunakan mulutmu. Omongannya tuh harus baik. Istriku, kau cantik sekali. Hatiku tetap jatuh cinta padamu. Banyak yang cantik di luar sana, tapi bagiku hanya engkau seorang yang cantik forever and ever. Gitu. Amin. Ini belum apa-apa udah muji. Mama, apa? Oh lihat tuh cewek tua ancang, oh coba kok kayak gitu mah. Saudara, wanita itu sakit hati loh kalau dibanding-bandingkan begitu loh. Benar. Ya. Papa, kenapa mah? Coba kau lihat tuh orang tuh ganteng, rambutnya klimis, kau punya rambut kumis kemana-mana. Satu pendek, satu panjang. Memang sih ada maksud baik, tapi kan ada kalimat yang lebih baik kan. Ma, kamu cantik sekali. Mau enggak kalau aku belikan ini, supaya kamu lebih kelihatan cantik. Kan begitu, nggak perlu banding-bandingkan saudara. Kalau dibanding-bandingkan akan ada banyak yang lebih, benar. Tetapi hanya satu orang itu yang mau mencintai saya, yang mau tidur sama saya, yang ngorok, hanya dia. Maka saudara kalau mau yang punya rencana selingkuh, dengar firman Tuhan hari ini, batalkan dalam nama Yesus Kristus. Kenapa? Mereka yang mau selingkuh tuh hanya karena jabatanmu sekarang. Hanya karena uangmu sekarang. Karena hanya ada kesenangan yang mungkin dia akan dapat di sana. Tetapi hanya pada istri yang setia, dia akan tetap mau bersamamu. Meskipun engkau dalam duka, engkau pun mungkin masih dalam keadaan miskin, dia akan tetap bersama-sama. Cintai dia, kasihi dia, berikan dia yang terbaik, mumpung dia masih hidup. Oh, saudara, kalau udah mati, gampang Pak cari yang lain. Kau pikir sama? Beda. Benar, serius beda. Inilah istriku yang tetap akan mencintaiku sampai kepada akhir hidupnya. Dan aku pun akan tetap mencintainya seumur hidupku. Makanya saudara sekalian, mengapa pernikahan itu saya gambarkan tuh seperti sepasang sepatu. Sepatu itu kalau satu hilang, yang satu punya arti. Nih, saya punya sepatu hilang satu nih. Lalu saya nggak pakai sepatu, satu pakai sepatu. Saya jalan ke gereja ini. Saudara akan bilang saya apa? Oh, si Onang, oh. Ini yang mau khotbah ini udah si Onang, udah gila. Oh. Ya kan nggak punya arti. Sepatu juga dipakai untuk kaki. Pada saat berjalan dia tidak mungkin sama. Kecuali hantu Tionghoa itu loh yang begini. Gitu ya. Pasti dia akan berjalan berbeda. Ada yang duluan, ya kan? Ada yang belakangan, betul ya? Itu menandakan apa? Selalu ada perbedaan. Karena kita dari latar belakang yang berbeda, tetapi punya tujuan yang sama. Itulah pernikahan. Kadang istrinya maju duluan, kadang dia di belakang suami, kadang suami duluan, kadang istrinya yang belakang. Yang penting tujuannya bersama dan terlebih menghadirkan Tuhan Yesus di dalam rumah tangga. Amin. Saya sangat percaya orang yang berakar dan dipulihkan Tuhan ketika menghadirkan Yesus di dalam rumah tangga, kita bisa lihat buahnya. Akan ada terus damai sejahtera Tuhan. Molui no problem. Kenapa? Karena Yesus harta yang paling indah dalam hidup saya. Amin. Yuk kita bersama berakar dipulihkan oleh Tuhan. Bagi saudara yang ingin dipulihkan Tuhan, datang kepada Tuhan Yesus. Dialah pemulih hidup kita. Kita angkat pujiannya. Kaulah Tuhan penyembuhku,
Oke, saudara sekalian, mari kita bersama di hadapan Tuhan. Kita nyatakan dengan iman kita dalam lagu ini. Katakan dengan iman, Tuhan, Kaulah penyembuh kami, Engkaulah pemulih untuk hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami mau berakar di dalam Tuhan. Kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan oleh Tuhan. Karena itulah janji-Mu kepada kami. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Haleluya. Kau berfirman dan sembuhkanku. Saudara sekalian, kita angkat dengan iman kita. Kaulah Tuhan, penyembuhku. Amin. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Sekali lagi dari iman. Yesus, Kaulah Tuhan, penyembuhku. Kau sembuhkan sakitku. Kau berfirman dan sembuhkanku. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Tuhan adalah penyembuh kita. Apapun yang menimpa engkau hari-hari belakangan ini, sakitkah engkau dengar firman Tuhan? Dia sanggup menyembuhkan engkau. Haleluya. Saudara sekalian, mari kita berdiri semua di hadapan Tuhan dan katakan dengan iman, Kau Tuhan pemulih untuk hidup kami. Haleluya. Kaulah Tuhan pemulih, pemulihku. Kau pulihkan sakitku. Amin. Kau berfirman yang sembuhkanku. Kau Tuhan, katakan dengan iman, Kau Tuhan pemulih.
sekali lagi katakan dengan iman, Kau Tuhan pemulih untuk hidup kami. Kaulah Tuhan, Yesus, pemulihku. Kau pulihkan, Kau pulihkan hidupku. Amin. Kau berfirman dan pulihkanku. Kau Tuhan pemulihku. Yesus, jemaat Tuhan. Oh, haleluya. Saat ini ada di antara saudara sekalian yang memiliki hubungan yang kurang baik, suami istri dan anak, bahkan mantu mertua. Dengar firman Tuhan, engkau akan dipulihkan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidup. Engkau hari ini yang mengalami sakit, dengar firman Tuhan. Tuhanmu Allah yang hidup. Tuhanmu sanggup menyembuhkan engkau. Engkau yang menghadapi tantangan hari ini, baik pekerjaan, baik masa depan, baik pendidikan. Apapun tantangan hidupmu, dengar firman Tuhan. Andalkan Tuhan satu-satunya. Dan Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Angkat tanganmu yang menidoakan di hadapan Tuhan. Haleluya Bapa di surga. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Tanda bahwa kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup. Allah yang di dalamnya penuh dengan mukjizat. Hari ini kami dengar firman Tuhan. Kami mau berakar, kami mau dipulihkan, kami mau disembuhkan oleh darah Kristus yang penuh kuasa. Tuhan, jamahlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mukjizat boleh terjadi. Mukjizat menjadi milik kami. Setiap kesembuhan, pemulihan dalam hidup kami boleh terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap menjadi seorang pemenang bersama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, turunkan tangan saudara. Bapa, inilah pernyataan iman kami melalui firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah hidup dan kami siap lakukan dalam hidup kami. Berkarya dalam hidup kami. Dan kami siap menjadi saksi Tuhan yang membawa damai sejahtera. Terpujilah Tuhan. Kami percaya firman-Mu dan kami mau katakan dengan iman. Kami akan menjadi seorang pemenang di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan. Bersama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Haleluya, sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, saya terlalu yakin dan percaya bahwa kita semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Yuk mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur bahwa pagi hari yang indah ini kami boleh menerima, boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kau pakai terus ya Tuhan Yesus, Pastor Hendry Mesak ya Tuhan Yesus. Kau perlengkapi dia, Kau berikan hikmat kepada Tuhan Yesus. Melalui pelayanannya Tuhan Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diberkati ya Tuhan Yesus. Kau memberkati keluarganya, usaha, pekerjaan dan kesehatannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hamba-Mu ini dalam tangan-Mu. Hal kami juga sebentar akan memberi persembahan sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Bila persembahan ini menjadi pedupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Bila persembahan ini hanya untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Mari yang siap memberi dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Ingat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu, tak pernah kamu berjalan sendiri. Amin. Teringat akan kebaikan-Mu, persediaan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Sing it out. Oh, dengan apa ku dalam
sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan, oh harapan yang baru. Kau sing it. Oh, 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 dengan apa ku balas, oh, 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 kebaikanmu. Oh, 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 hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya. Nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, dihina teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya, haleluya. Demikian warta sepakat. Mari saya jemput Bapak Ibu jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Dan apa saja yang diperbuatnya, Tuhan pasti menyertai. Tuhannya berkasih. Tuhan pasti menyertai. Tuhannya berkasih. Tuhan pasti menyertai. Umat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah ladang dan lumbungmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun pelayanan yang engkau sedang kerjakan. Diberkatilah apapun yang tanganmu jumpai untuk dikerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjadi berkat yang luar biasa untuk hidupmu. Ada kiranya berkat damai sejahtera yang daripada Tuhan Allah, kasih karunia yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam Roh Kudus akan selalu menyertai umat Tuhan mulai dari hari ini sampai kepada Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali, hari Maranatha, menjemput umat-umat pilihannya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu juga, dan kita